Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Hari Kartini dan Chandra sudah apa ya? Udah nggak banget nih, udah pakai baju Jawa ya. Pokoknya gitu deh ya, baju lurik ya. Dan hari ini kita akan wawancara apa ya, sosok Kartini dari Kampung Jati Bulak, dan beliau adalah asli dari Jepara. Luar biasa ya. Seperti apa nanti wawancaranya? Kita ikuti terus ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak kembali hadir ya dengan Mas Chandra di hari ini. Dan hari ini Chandra ada liputan khusus atau mungkin ada wawancara khusus ya, atau mungkin bisa dikatakan sebagai podcast khusus di hari Kartini. Dan kita berada di 21 April 2021. Baik, di depan Chandra sudah ada sosok yang luar biasa. Mungkin Anda sudah mengenal beliau ya, dan beliau langsung aja kita tanya-tanya beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Ibu dengan Ibu siapa namanya? Citra. Ibu Citra. Nah, ini yang belum tahu ya, buat Info Jati Bulak yang pada belum tahu. Jadi Ibu Citra ini adalah beliau istri dari ART kita. Nah, kenapa kita coba wawancara beliau? Karena beliau adalah bisa dikatakan sebagai orang yang satu kampung dengan Raden Ajeng Kartini. Luar biasa. Bu, bener satu kampung ya Bu ya? Iya, saya aslinya di Jepara. Itu kan tempat lahirnya Ibu Kartini. Oh gitu, luar biasa ya. Ibu dari Jepara berarti ya? Iya. Itu Jeparanya satu desa atau gimana? Iya, saya kecamatannya Kecamatan Jepara, jadi di kotanya itu lumayan dekat sama kalau Raden Ajeng Kartini itu kan kalau di sejarahnya beliau itu putrinya Bupati Jepara kan dulu. Jadi yang dia di pinggir, kamar pinggirnya itu ya di pendopo di daerah kabupaten itu lumayan dekat sih kalau dari rumah. Luar biasa ya. Berarti Ibu ini berapa kilo ya dari rumah Ibu ke kabupaten itu? Kantor Bupati? Kayaknya 2 kilo, mungkin saya naik motor cuma 5 menitan. 5 menit ya, berarti dekat lah ya. Tapi sempat ada cerita-cerita tentang era Kartini nggak sih di situ? Oh iya, kalau di Jepara itu ya kan identik banget dengan kota kelahiran Ibu Kartini ya. Tapi sebenarnya yang menarik nih ya Mas ya, kalau boleh cerita, kalau di Jepara itu emang sosok wanita-wanitanya itu kuat gitu. Jadi nggak cuman buat kita pahlawan wanita itu bukan cuman Raden Ajeng Kartini gitu, tapi ada Ratu Kalinyamat, Ratu Sima itu dari kerajaan zaman dulu-dulu itu emang Jepara dipimpinnya tuh banyak ratu gitu. Jadi emang jadi ya kayak wanita-wanita yang di Jepara itu emang kuat gitu kalau. Bu, tadi Ibu bercerita bahwa di Jepara itu banyak wanita-wanita yang luar biasa ya, atau mungkin yang bisa dikatakan apa ya, dari di Jawa itu ya, mungkin kalau laki-lakinya banyak yang dari Keraton Jogja ya, atau mungkin dari mana-mana lah ya, mungkin ada ya. Karena di situ ada banyak Sunda dan segala macam ya. Di Jawa itu ada Wali Songo segala macam. Nah, kalau untuk putrinya biasanya dari Jepara itu ya, yang banyak ya tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya emang lebih condong ke perempuan sih. Ya, kalau misalnya di daerah lain, kerajaan lain gitu ya, misalnya yang terkenal itu kan Raja apa gitu kan ya. Kalau di Jepara itu ratu gitu. Jadi emang sosok perempuannya gitu. Oh, luar biasa ya. Dan kemudian Chandra mau tanya nih, kalau untuk Bu Citra ini sendiri kerjanya apa ya? Mungkin kesehariannya apa ya? Kalau saya sehari-harinya kerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh, luar biasa ya. Kalau Pak Sandiaga Uno itu apa ya? Bukan? Menterinya, ya itu bos. Tapi pernah ketemu beliau, Pak Sandiaga Uno? Pernah. Oh gitu. Itu berarti kerjaan Ibu apa itu kalau di Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu dulu saya sebenarnya di Badan Ekonomi Kreatif, itu badan yang terpisah. Dan kemudian pas periode yang Pak Jokowi yang kedua ini kan Badan Ekonomi Kreatif sama Kementerian Pariwisata digabung, jadinya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau tugas sehari-hari saya itu di bagian perencanaan dan keuangan. Luar biasa ya. Karena background saya sebenarnya akuntansi gitu. Oh gitu.
Kirain ngukir-ngukir itu enggak ya? Kan dari Iya. Jepara kan banyak Iya, ukiran ya banyak Bu ya? ukir. Nah, itu memang di setiap kampung ada orang-orang yang ngukir atau gimana? Apa gimana sih? Iya, iya. Jadi dan tiap daerah itu ya, kalau di Jepara itu ada kayak sentra-sentranya sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya kayak desa ini itu condong ukiran yang kayak relief gitu Oh, gitu. misalnya. Kalau yang sini ukirannya yang beda lagi gitu. Jadi ada kayak bagian-bagiannya gitu. Oh gitu, berarti memang khusus ya ada desanya apa aja sih, boleh disebutin nama kampungnya gitu? Oh banyak sih mas. Oh, mungkin nama kecamatannya gitu? Sampai tahunan gitu, mantingan gitu, banyak. Mantingan ada? Ada mantingan. Di Ngawi juga ada mantingan ya? Di daerah Ngawi, Jawa Timur ya? Oh gitu, luar biasa. Dan itu kalau masih tadi dikaitin sama kayak wanita, sosok perempuan itu ya, Iya. ini masih kaitan sama kerjaan saya ya. Kalau di Badan Ekonomi Kreatif kan kita ada itu kan menaungi beberapa subsektor kreatif. Nah itu salah satunya itu kria. Kria itu kan masuk di ukir itu kria itu. Betul. Nah itu juga kita ada waktu itu program sertifikasi profesi untuk yang kria, itu ukir itu. Nah itu beberapa kali kan kita sertifikasi profesi itu di macam-macam daerah. Nah misalnya kayak di Pekalongan itu batik gitu. Nah kalau kayak batik itu kan emang wanita gitu ya, identiknya ya ngebatik gitu. Nah kalau yang ukir itu kan kayak identiknya laki-laki gitu. Nah kalau pas yang kemarin ngikutin itu yang sertifikasi yang di Jepara, kebetulan karena kampung halaman juga ya, dan kebetulan ditugasin di sana juga. Pas acara itu banyak juga ternyata yang perempuan. Saya sendiri yang ukir kan perempuan, dan yang lumayan menggembirakan juga itu banyak yang usianya masih muda gitu. Kalau kayak yang waktu di daerah lain kayak batik itu kan sekarang anak muda agak jarang ya kayak gitu kan. Oh iya nih, kalau misalnya tadi Ibu kan sempat apa ya, memberikan sertifikasi untuk para pengukir ya. Nah itu apa ya, sejauh mana atau mungkin yang dinilai apa sih? Atau mungkin dia tuh harus menyelesaikan satu ukir itu harus berapa jam atau gimana? Standarnya apa sih? Standar? Itu kita ada kerjasama sama kayak lembaga sertifikasi gitu mas. Iya. Jadi tiap-tiap profesi ya itu ada standarnya sendiri-sendiri gitu. Kalau yang waktu itu saya ikutin di yang ukir itu, jadi dalam satu ukiran itu, misalnya dikasih kan ada tahapannya kotak gitu ya, misalnya di satu kayu kotak gitu. Berapa meter tuh waktu itu? Waktu itu karena itu untuk tes doang, kecil paling berapa ya, 20 cm kali 20 cm gitu. Nah cuman itu terus udah dikasih gambaran gitu. Nah kalau dalam ukir ini kalau udah lama banget ya, itu ada beberapa tahap, misalnya dari yang pola itu, terus kayak ukirannya yang kayak dibentuk kelemahi apa ya namanya ya, lupa saya. Jadi buat ngedasarinnya itu nyowek lah ya, ya kayak gitu. Nah itu yang dinilai sih kalau saya. Mungkin yang dinilai kehalusannya atau mungkin finishingnya atau gimana Iya, sih nantinya? sama ketepatannya. Masih kan itu kan udah ada polanya. Detailnya kali ya. Itu hasilnya luar biasa sih. Waktunya gimana tuh? Dinilai nggak? Waktu pekerjaannya gitu? Kayaknya ada sih, bisa ada waktunya. Tapi cepet-cepet sih itu karena udah kebiasa kali ya. Itu bahkan sampai ada yang udah bawa peralatan meja sendiri kan. Kalau yang dari panitia kan ini kayak karena banyak banget kan cuman kayak di bawah gitu ya. Itu ada yang bawa meja sendiri dari workshopnya gitu karena emang kebiasaannya dan mereka kerja di situ gitu. Berarti kalau misalnya nih kita ada lomba menggambar anak-anak ya, itu kan ada meja buat tulis. Itu dia membawa untuk meja khusus untuk ngukir ya gitu. Luar biasa ya. Nah itu yang biasa diukir itu kayu apa sih sebenarnya? Macam-macam sih, dari yang jati, mahoni gitu itu, dan kayak ini maaf ya kalau salah dikoreksi ya. Ya nggak apa-apa. Itu kayak jati aja itu ada kayak grade-grade-nya gitu. Jadi nggak semuanya itu sama. Apa mungkin dari usianya atau mungkin dari apa ya? Mungkin satu dari usia, mungkin satu lagi dari jenisnya mungkin beda-beda juga kurang tahu ya kayak varietas. Iya, varietasnya gitu. Iya. Nah ini buat teman-teman Info Jati Bola ini penting sekali ya, karena kita
banyak sekali ya di Indonesia tuh banyak ya yang namanya daerah atau mungkin suku atau mungkin anak pun ya. Dan biasanya mereka banyak mempunyai ciri khas segala macam. Termasuk Jepara ya. Baru di antaranya ciri khasnya adalah ukiran Jepara ya. Nah, kemudian nih yang cara menanyakan kembali, di Jepara itu ada itu ciri-ciri yang lain nggak? Ciri-ciri yang lain, kita ada ini juga sih, tenun. Jadi kita ada tenun, kain tenun Troso. Itu ada satu sentra, satu daerah sendiri namanya Desa Troso. Itu dia penghasil kain tenun. Itu nanti endingnya ada jadi apa? Kain kan kalau tenun kan identik dengan kelambu dan ya atau mungkin apa? Kain sih, nanti tergantung orangnya mau bikin itu jadi apa. Cuman yang banyak itu sih baju gitu. Oh berarti kalau misalnya nih kita bikin batik kan kain batik ya, kotak itu ya, persegi ya, persegi panjang ya. Kalau tenun gitu juga? Gitu juga. Untuk warna-warninya seperti apa tuh? Warnanya banyak agak-agak, kalau saya kurang ngerti pola ya, Mas, tapi agak-agak mirip sama tenun yang dari Lombok tuh. Oh gitu. Nanti mungkin bisa di search ya. Mau di searching nggak di Google ya? Sama sih ada ya. Iya. Oke. Kemudian Chandra mau tanya lagi, ini Mbak merantau di Bekasi itu udah berapa lama? Kalau di Bekasi dari kapan ya? Dari sebelum nikah. Kayaknya 3 tahun 4 tahunan gitu deh. 3 tahun 4 tahun ini. 3 tahun 4 tahun ini, jadi lumayan masih baru sih. Ini ketemu Pak Fadli gimana? Itu dulu, dia harus cerita nih. Cerita dikit dong. Ya, soalnya warga butuh tahu nih soal ibunya. Jadi dari awal saya sebenarnya di Jepara itu sampai SMA. Terus kuliah di Semarang di Undip. Luar biasa. Ibu orang pinter ya. Bisa masuk Undip. Undip itu kan masuknya susah, keluarnya susah kan ya? Iya benar. Gitu. Itu kuliah 7 tahun tuh udah lulus. Iya. Ya apa berarti sakti lah ya. Iya, nah abis dari Undip terus lulus itu kerja di Jakarta. Itu sempat di mana tuh kerjanya? Di kantor akuntan publik, auditor. Jadi dulu auditor. Namanya apa? Nama KAP-nya apa? PKF. PKF di daerah mana? Di Tamrin. Itu soalnya Chandra pernah juga di pernah juga. akuntan publik, tapi di daerah Pancoran. Namanya kantor akuntan publik Murni dan Bahtiar. Pernah dengar ya? Belum. PKF tuh ini Paul Hadiwinata. Oh gitu. Ya, ada rekannya nggak? 2 orang. Iya. Iya. Iya, tadi ketemu Pak Fadli gimana? Nah, jadi itu pas masih zaman saya masih kerja di Jakarta. Sekarang juga kerjanya di Jakarta sih. Nah, itu di KAP itu pertama ketemu Fadli pas masih auditor sih kayaknya. Itu. Auditor? Iya, dulu. Di Jakarta juga? Ya, bukan, waktu itu saya yang auditor. Itu pertama ketemu dia sama Fadli 2013 ya kayaknya kalau nggak salah. 2013? 13 kalau nggak salah. Itu di? Nah itu kita ketemunya secara online karena dia jualan waktu itu sepatu lukis gitu. Ada di IG-nya sih sepatu lukis banyak ya? Iya, waktu itu saya pesan terus ya udah COD-an ketemuan gitu, ya udah terus lanjut. Luar biasa. Jadi begitu ya teman-teman ya, kalau misalnya nih kita punya karya, insya Allah sih selain ada yang beli ya, ada yang tertarik juga ya untuk main dengan karya gitu ya. Bisa ketemu jodoh. Luar biasa, berarti dari sepatu lukis itu ya ketemu beli ya. Oke, kemudian nih kita kembali ke sosok Raden Ajeng Kartini. Nah kalau di Jepara sendiri nih sosok ibu-ibunya seperti apa nih? Apakah ibu-ibu juga strong mas gitu ya. Kayak ibu saya sendiri aja itu sekarang umur 64 ya. Itu kemana-mana masih naik motor sendiri aja gitu. Masih aktivitas biasa. Apa tuh aktivitasnya? Jualan toko, ada toko lah di rumah gitu. Dan kayak saudara-saudara, bukan sembako. Nah iya, saudara saya juga banyakan yang ibu-ibunya banyak juga yang usaha di itu mebel, banyak juga pengusaha. Tiap rumah itu ada punya ukiran sendiri atau mungkin apa gimana? Tiap rumah enggak juga sih. Enggak juga ya, tapi mungkin tiap desa ada lah ya. Tiap desa ada, cuman ada beberapa wilayah yang ini sih. Kalau dulu bude saya kan dulu ada ya ini
bisnisnya juga di mebel gitu, itu biasanya kan nerima pesanan dari mana-mana gitu. Kalau nyari misalnya kursi apa itu nyarinya ke daerah sini. Kalau ada yang pesen lemari apa, nyarinya ke daerah sini gitu. Berarti memang spesial daerah itu punya yang spesial lah ya? Iya, biasanya gitu sih. Oh gitu. Kemudian nih Chandra mau tanya kembali, Bu Citra. Jadi kalau misalnya di daerah Jepara ya, di Jepara itu kondisi alamnya seperti apa sih? Atau mungkin dataran atau pegunungan atau apa sih? Laut. Mungkin Laut. berarti di Pantura ya? Pantura. Kalau lihat di map Iya. peta ya? Jawa itu yang kan agak, kalau di Jawa kan ada kayak gini, terus tengahnya ada kayak ini di Jawa tengahnya ada kayak kecil gitu, gini di ujung gitu. Nah itu di situ. Jadi kayak bukan dilewati jalur Pantura sebenarnya, karena dia agak mudi gini. Laut tapi ada gunung juga, Gunung Muria. Gunung Muria. Berarti Sunan Muria dari situ ya? Ya, Gunung Muria itu masuk wilayah Jepara, Kudus sama Kating. Jadi sebagian ada yang Jeparanya. Tapi kebanyakan laut sini. Kalau tahu Karimun Jawa itu di Jepara sih. Karimun Jawa yang pulau-pulau itu ya? Pulauan ya? Iya. Tapi pernah ke Karimun Jawa? Kalau tempat wisatanya apa sih di Jepara? Itu pantai, kebanyakan pantai. Oh pantai ya? Namanya pantai apa kalau boleh tahu? Pantai Bandengan, ada Pantai Kartini, terus ada yang nyebrang kita ke Pulau Panjang, ada Pantai Benteng Portugis, macam-macam sih, banyak. Berarti banyak sejarah ya di sana ya? Banyak. Kemudian nih, berbicara tentang Kartini lah, ini di sana itu ada museum Kartini nggak sih? Ada. Pernah ke sana? Pernah, dari zaman masih sekolah ya. Isinya apa ya di dalam museumnya? Tempat yang waktu Kartininya dipingit itu, peninggalannya saya nggak lupa itu ada aja di situ. Dan mungkin sekarang kalau ke situ lagi udah berubah kali ya. Ada papan tulis? Ngajar kan ya, ngajarin anak-anak ya. Kalau di gambar buku S itu beliau lagi ngajar papan tulis kan, pakai kebaya itu kan, luar biasa ya zaman dulu ya. Nah ini berbicara tentang pendidikan lah ya. Jadi di Jepara kan pastinya kan dari Raden Jakarta ini kan awalnya memang orang pada dipingit ya. Kemudian kan Raden Jakarta ini mengajar mereka. Nah kalau dari sosok perempuan atau mungkin anak-anak perempuan di sana itu cerdas apa gimana sih? Anak perempuannya? Anak perempuannya cerdas sih mas, kalau saya beberapa bilang yang saya tahu ya gitu. Karena sosok ibu sendiri kan terus kalau pentas kan ya, tapi cerdas lah ya. Iya, kalau dilihat dari contohnya beliau kan orang-orang Jepara perempuannya memang cerdas nih, itu mau jadi pulang ya, gitu. Oh gitu, berarti memang anak-anak di sana juga cerdas ya. Tapi pekerjaan dari teman-teman yang di sana apa aja biasanya? Kalau di sana ya sebenarnya seperti daerah lain juga ya, mungkin di daerah nggak pasti yang dari Jepara mesti cerdas mah nggak ya. Daerah lain apakah juga. Ada yang kerjaan kan, bahkan kerja di kementerian nih ya. Kalau teman-teman mbak teman seangkatan gitu. Teman-teman saya yang di SMA banyak yang ada yang pengusaha, kalau perempuan ya, perempuan ada yang pengusaha, ada guru, ada SMA, guru kebanyakan ya, terus ada yang di kementerian lain juga ada sih. Oh gitu, semua tapi rata-rata guru lah ya? Banyak sih yang guru, kalau saya ingat lagi ya, jadi baru enggak nih. Tapi gini, nah kemudian misalnya ya ada hari Kartini, itu biasanya ada upacara apa di sana atau gimana? Suasananya apa gimana? Oh ya, karena hari Kartini April kan ya, sudah 1 April itu berbarengan dengan hari April juga, itu hari jadi Jepara sebenarnya. Oh itu ya. Hari jadi Jepara dijadiin ya itu ya? Saya lupa di sejarahnya, tapi itu di April juga, bukan pas gitu. 21 tapi ya. Oh, iya. Jadi biasanya kalau di April, bulan April itu emang kayak banyak event-event gitu. Dari yang kayak ziarah dulu ke kayak yang tempat-tempat bersejarah ya, kayak di Mantingan itu ada tuh, ada masjid Mantingan itu yang dari abad keberapa gitu tuh, ada kayak gitu. Terus ada banyak kayak kirap, ada kayak karnaval gitu lah. Nah kemudian nih, Chandra mau tanya lagi tentang Jepara.
Nah, ukirannya nih ya. Jadi ada itu nggak sih? Ada pelatihan ukiran nggak aja? Pelatihan Pelatihan atau kalau mungkin pendidikan apa gimana gitu? kalau zaman saya dulu SMP ya, SMP itu ada pelajaran khusus emang, pelajaran khusus untuk seni ukir. Iya. Jadi kalau pas seingat saya nih ya, SMP kan udah lama banget nih, itu kalau pas kelas 1 itu banyak kan gambar motif, gambar motif, Motif Jepara. macam-macam semua motif, semua gitu. motif Iya. gitu, motif. Terus pas mulai kelas 2 itu baru yang ngukir. Ukir pakai kayu, pakai tapak gitu. Iya, pakai tapak. Oh, luar biasa. Terus? Iya, itu pas SMP doang sih setahu saya. Nah, terus ada juga kalau di SMA-nya itu ada SMA khusus sih, Mas. Jadi kayak berarti SMK gitu khusus buat kayak seni, Seni nggak cuman seni ukir, ada seni ukir. Seingat saya seni ukir ada juga yang tentang fashion gitu. Terus sama yang kayak kerajinan perak-perak gitu saya lupa. gitu. Jadi ada kayak SMK khusus buat Kalau ya, perak kan gitu. identik dengan kota gede ya, Jadi, di Jogja gitu. mm. Oh gitu. Tapi di Jepara juga ada. Iya, di Jepara itu ya saya lupa, ada juga sentra Monel. Monel itu kayak logam tapi di bawah perak kali ya. Itu juga biasanya buat perhiasan sih, Mas. Oh gitu, model ya. Dan kemudian berarti untuk seni ukir sendiri dimasukkan ke dalam kurikulum SMP ya? Iya, zaman saya ya. Kalau sekarang ada informasi nggak? Saya kurang tahu. Ya, harusnya sih masih ya. Kalau untuk bahasa gimana? Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya. Berarti pelajaran di SD ada pelajaran bahasa Jawa juga ya? SD SMP ya, masih SMP. Menulis Jawa juga ada ya? Oh, luar biasa. Sampai sekarang masih bisa baca bahasa Jawa? lupa, dulu bisa. Gitu, harusnya dipelajari lagi dapat bilang gitu. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah tanya-tanya ke tentang Jepara ya nggak? Nah, kalau kuliner nih di Jepara itu ada apa aja sih sebenarnya? Kuliner banyak ini, karena kita dekat laut ya. Seafood kebanyakan. Oh, ada ikan ya? Ikan, kepiting, jadi kayak khasnya itu kayak pindang serani, itu tuh kayak dari Pindang serani? Itu seperti apa tuh? Dari ikan. Dari ikan kayak kuah kuning gitu, Mas, seger deh. Kalau ke Jepara harus dicoba. Oh gitu, pindang serani ya? Apalagi tuh khas Jepara? Khas Jepara apalagi ya? Ada minuman kayak kadanggrek gitu, ada kadoncoro namanya. Terus ada kayak apa ya, kayak sagu tapi di itu kayak makanan sih. Makanan kayak pengganti nasi gitu, kayak gorok-gorok namanya. Gitu tuh kayak sagu tapi lebih kasar gitu. Tapi kayak bubur kali ya? Bubur Enggak, sagu kan? tapi enggak, beda. Soalnya dia teksturnya kenyal tapi kering. Oh, berarti kayak cireng ya? Beda Iya, ya? cireng tapi kayak nggak digoreng ya. Itu warnanya apa? Putih. Putih ya? Berarti mirip cireng lah ya? Kalau cireng digoreng? Itu enggak. Berarti kayak cibai? Digoreng di situ. Iya, iya. Oh gitu ya? Beda? Ada beda ya? Beda. Rasanya agak beda? susah sih dijelaskan. Oh, Kayak rasanya tawar gitu. Tawar ya? Oh, cireng berarti ya? Cireng memang bentuknya cibai. Oke, lalu Mas Chandra mau tanya Mbak ini kembali ke saat ini ya. Jadi Kartini kan sosok yang tangguh ya, yang kuat ya. Di zamannya ya, untuk benar, ini. di zamannya ya. Dan beliau komunikasi dengan orang luar negeri ya. Di antaranya orang-orang Belanda itu juga ada lah ya. Masuk surat menyurat itu kan dengan Abendanon kan kalau salah ya. Nah, itu kalau boleh tahu nih, Bu Citra sendiri pernah membaca habis gelap terbit Laut kan belum? Jujur belum. Kalau yang buku gitu jujur belum pernah. Kalau yang versi Belandanya? Belum juga, apalagi itu versi Belanda. gitu. Cuman kayak pernah juga ada lihat buku resep, ya pernah lihat buku resep ada Kartini khasnya. Ada juga itu. Iya. Tapi ada hubungannya nggak sih sama masalah buku resep ya? Itu kan Chandra kan juga kan baca majalah, namanya majalah Kartini. Itu Oh iya. ada nggak sih? Ada hubungannya yang itu kan? Kurang tahu ya kalau itu ya. Cuma Mungkin kayaknya hanya nama aja kali nama ya? aja sih, karena Karena itu majalah wanita ya? majalah wanita dan di dalamnya ada resep kebetulan aja. Ya luar biasa ya. Nah kemudian ini yang Chandra tahu nih, Bu Citra kan bekerja di Jakarta kalau nggak salah ya? Iya. Di Kementerian apa tadi? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Luar biasa ya. Nah ini ngomong-ngomong kan di Kampung Jatibola banyak teman-teman kreatif nih. Dalam pandangan apa gimana sih? Atau Pak Mali kan termasuk orang kreatif juga tuh. Iya. Itu kalau dalam kementerian itu termasuk apa atau mungkin ada program apa gimana sih? Oh sebenarnya banyak sih, Mas. Iya. Program-program
tergantung minatnya nih. Kita tuh banyak banget kayak bintek pelatihan segala macam, bahkan bantuan pun banyak gitu. Kalau Fadli mungkin masuknya kria ya. Terus di sini banyak juga kayak kuliner gitu kan masuknya. Nah itu tuh infonya banyak di Instagramnya Kemenparekraf. Kalau ada misalnya ada kegiatan apa, ada acara apa gitu. Nah itu ya, itu tuh penting banget sebenarnya kita buat tahu ada kegiatan apa, soalnya saya kan sering ke berbagai daerah ya. Nah itu banyak juga tuh kayak penerima bantuan. Kita ada nama program BIP, bantuan insentif pemerintah. Itu kalau tahun lalu bisa dapat satu usaha bisa dapat sampai 200 juta. Sekarang bisa sampai 100. Kalau tahun ini kayaknya agak dikurangin, cuman penerimanya lebih banyak gitu kayaknya, kalau tidak salah. Nih Bu Yudra, biasanya tugas luar kota kemana sih? Kalau saya bagian kerjanya di pemantauan dan evaluasi. Jadi kayak memantau kegiatan yang dilaksanain di berbagai daerah di mana gitu, sama evaluasinya. Misalnya kayak tadi pas penerima bantuan itu efek lanjutnya tadinya kayak gimana gitu. Jadi kita pengen tahu dong, setelah kita kasih bantuan ini bermanfaat nggak, masih kelangsungan usahanya nggak, terus setelah dikasih ini ada peningkatan nggak. Kita nggak mau dong kasih bantuan sia-sia gitu. Nah itu kalau yang saya perhatiin ya dari beberapa tahun belakangan ini, setelah berbagai pelaku kreatif yang menerima itu, bedanya mereka dengan yang lainnya itu satu, semangatnya mereka lebih kuat gitu kayak, karena saya ketemu langsung dengan mereka, tahu ceritanya bagaimana gitu, dan selalu nyari informasi gitu. Jadi kayak nggak nunggu gitu loh Mas, nggak nunggu ya habisnya kayak pemerintah nggak ada bantuan sama sekali gitu. Iya, padahal kalau kita sebenarnya pengen nyari info itu ada banyak banget, nggak cuma dari kementerian kita gitu. Nah bedanya dengan mereka itu ya, informasi itu penting banget. Siapa lebih berarti biasanya di IG kementerian ya? Kemenparekraf. Yang untuk kementerian ini ya. Kalau yang kementerian yang lain mungkin ada juga IG-nya ya, tinggal dilihat aja kali ya. Iya. Soalnya ya. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya kalau misalkan kalian yang kreatif nih ya, nggak ada salahnya langsung aja buka IG-nya. IG-nya apa nggak? Kemenparekraf. Kemenparekraf ya. Kecil semua ya, apa gimana? Kecil semua. Nah ini buat teman-teman langsung aja buka Kemenparekraf di Instagramnya ya. Di sana insya Allah akan banyak informasi atau mungkin ada yang berupa lomba sih. Kemenparekraf.ri. Oh gitu, kemenparekraf.ri. Nah ini kalau boleh tunjukin? Iya boleh. Kalau nggak kelihatan ya? Ntar nanti kita kasihin aja deh. Dari ketegangannya. Kemudian kalau misalnya ke Kemensos.ri ya, Kemensos.ri ya. Iya kayak gitu ya, luar biasa ya. Jadi sama sih di situ ada banyak informasi ya. Kalau lomba-lomba itu ada sih, lomba. Ada kayak salah satu subsektor kita kan musik ya, itu ada juga tuh lomba musik. Kalau coba dikepoin aja lah, ininya ada banyak banget event-eventnya kita. Wah subhanallah ya. Mungkin kita sebelumnya nggak tahu ya, kalau nonton info jadi pulang ya, kalian harus pada tahu, harus pada membuka mata kembali ya, agar nanti mungkin lebih tersalurkan ya. Atau mungkin yang biasanya nggak ada modal, mungkin di situ ada modal dari pemerintahnya. Dan jangan nyerah sih. Itu berapa kali yang saya kunjungin itu bukan pertama kali mereka daftar itu, baru ke sekian kali baru dapat. Ya kan soalnya harus beberapa syaratnya kayak ngirim proposalnya gitu. Itu termasuk kartu prakerja kali ya, harus berkali-kali baru dapat itu. Mungkin. Soalnya ada juga tuh, maksudnya itu daftar kartu prakerja, ya kan? 7 kali, 6 kali baru diterima tuh gitu. Jangan nyerah deh. Ya gitu, luar biasa ya. Berarti benar jangan nyerah ya. Seperti prinsip dari Ibu Tekartini ya. Jadi beliau juga punya prinsip jangan nyerah ya. Nah kemudian apa sih yang ditonton dari Tekartini ini menurut Bu Citra? Semangatnya kali ya. Semangatnya di tengah keadaan yang kayak gitu ya. Kita jangan melihat yang kondisi sekarang yang udah sebenarnya jauh lebih baik. Soal perempuan waktu itu kan beda
Ini berapa ya? Iya, dia Raden Ajeng ya, Iya, udah benar. gelar sendiri. Nah, itu belum tentu semua orang bisa sih kayak gitu. Nah kemudian kalau Pujana sendiri, ini kan termasuk orang yang kuat juga nih, ya kan? Buat apa Sering yang buat ditugasin, makan sering ditugasin oleh kementerian ya. Kemana aja tuh kalau boleh disebutin? Tugas luar kota. Keluar kotanya banyak sih mas, ke Kalimantan, ke Medan, terus kalau itu Banjarmasin, kalau Kalimantan Banjarmasin, Sulawesi, di Manado itu berapa kali. Paling jauh sih ke Papua. Paling jauh ke Papua, ke ini Raja Ampat. Raja Ampat. Seorang perempuan ditugaskan ke Raja Ampat. Berarti karena ini apa ya? Maksudnya dalam hal ini ya, teman-teman info Jati Bola. Jadi memang pemerintah sekarang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Maksudnya kalau misalnya ini apa ya? Harus di Raja Ampat ya udah ke Papua tetap berangkat. Itu ke Papua waktu itu berapa hari? 4 hari. 4 hari ke Papua. Paling akomodasi udah lengkap lah ya. Ketika pulang balik apa hotelnya segala macamnya. Nah, pernah punya pengalaman apa sih di Papua itu ketemu orang-orang Papua? Iya, ketemu kalau sekarang di pariwisata itu, kan pariwisata ya. Kalau yang kemarin di Papua itu kita mensosialisasikan ini kan sekarang pandemi ya. Jadi kita bawa kayak dokter kita terus ke sana menjelaskan ke pelaku pariwisata. Waktu itu kita pariwisata, kan di sana banyak cottage gitu. Jadi gimana menerapkan protokol kesehatannya gitu. Berarti ke arah situ ya? Soalnya dan gimana pengaruhnya ntar ke lingkungan sekitar. Di sekarang juga sekarang lebih banyak ini ya sampah masker. Itu kalau di Papua, kalau di Raja Ampat khususnya itu kan bahaya banget kalau buat terumbu karangnya, itu harus diperhatikan. Sampai detail itu ya? Iya, kita ngasih apa ya, edukasi ke alam. Oh, luar biasa. Nih, Chandra mau tanya lagi nih. Kan pernah ke hotel di sana ya? Berarti di Papua ya? Nginepnya di hotel ya? Itu pekerjaannya dari mana ya? Kerja hotelnya apa dari orang Papua juga? Orang Apa dari Papua sih. orang Papua juga ya? Mungkin ada orang Jawanya gitu. Oh gitu. Baik-baik seperti apa tuh? Boleh cerita dikit nggak? Baik-baiknya Servisnya orang. baik sih, maksudnya. Oh, servisnya. Dan baik aja mas gitu. Maksudnya kalau Ramah lah ya, dipikir ramah ya. ramah. Berarti mereka menyambut ya ketika ada orang datang itu disambut dengan berat ya. Luar biasa nih. Tapi sempat ada cerita khusus nggak? Cerita khusus enggak sih mas, menyenangkan gitu. Oh, misalnya nih tiba-tiba ketemu babi atau apa enggak ya? Enggak, wow, waktu Di itu sana ada kita apa sih? Binatangnya apa di Papua? di Papua, karena waktu itu saya ke yang Raja Ampat itu kan lebih ke lautnya Oh, iya, ya. pemandangan laut ya. Jadi ini lautnya waktu itu sempat agak serem karena ombak sih mas. Itu kan nyebrang ya. Jadi Raja Ampat itu kan kayak kepulauan gitu. Jadi kita turunnya di Sorong, dari Sorong itu nyebrang kan. Nah itu lumayan ombaknya. Terus pas, terus kan kita penginapannya itu yang di atas di pinggir laut, tapi di bawahnya itu langsung pantai gitu, langsung lautnya gitu kan. Nah itu pas malam pertama itu hujan gede banget, dan itu tuh sempat naik, aduh kita udah kayak getar-getar karena itu kan kayu ya bawahnya itu. Aduh ini karena udah anginnya kenceng banget. Udah deg-degan. Itu lama hujannya? Hujannya lama? Lumayan lah. Udah posisi udah malam? Udah malam. Dan kita nggak tahu nih pas ngeliat airnya udah naik banget. Dan ternyata orang staff hotelnya yang di sana tenang-tenang aja karena itu katanya hal yang biasa. Hujan laut kali ya? Katanya sih kalau hujan laut tidak lama. Oke, kemudian berarti airnya penting nggak diangkat ya? Iya, bagus banget. Sempat nyelam nggak? Sempat nyelam? Snorkeling aja. Snorkeling, ntar ya. Bagus sih, bagus banget. Sono ya, jadi buat teman-teman nggak ada salahnya nih sebagai seorang wanita ya, seorang Kartini ya, buat teman-teman yang perempuan nih ada salahnya untuk tetap semangat ya,
bahkan kejarlah cita-cita kalian saat ini mungkin. Dan beliau juga salah satu contoh lah ya, seperti dari Kamu Jati Bolang ini, beliau juga apa ya, sampai ke Raja Ampat ya kan, sampai ke Papua ya, kemudian ke Lombok. Lombok udah. Tapi kan di Indonesia kan ada juga wisata gunung gitu. Pernah ke arah gunung juga? Gunung pernah ke mana ya? Ke Bromo. Oh, Bromo ya. Heeh. Kalau Bromo kan naik iya. jeep ya. Mana lagi? Apa yang diteliti di situ? Itu malah ke Bromo mah sebelum saya ini malah sebelum saya di kementerian ya. Oh gitu, berarti Nah, main-main saya aja. sebenarnya masih baru mas di sini itu di Kemenparekraf itu baru 2 tahunan kayak. Udah tahun ya. Iya, saya lama di swasta, 9 tahun saya di swasta. Iya. Jadi buat teman-teman nggak ada salahnya tetap semangat aja lah ya. Jangan sampai seorang perempuan itu kalau kata orang hanya jangan di kasur aja, jangan di dapur aja, atau mungkin hanya di syukur aja. Terus bisa berani meraih cita-cita ya Mbak. Iya, percaya dengan kemampuan sendiri. Ini Bu Citra dulu waktu kan PNS ya. Pas daftar PNS tuh sekali daftar tes langsung masuk apa gimana ceritanya? Enggak, saya 2 kali kayaknya. Jadi pertama itu nggak masuk waktu saya coba di Bekraf itu nggak masuk. Terus kedua kalinya saya yang udah nikah. Jadi karena waktu itu saya KTP-nya masih KTP Jepara, tes di Jogja terus diantarin sama suami, itu alhamdulillah masuk. Chandra punya cerita dikit tentang Pak Fadli ya. Jadi katanya Pak Fadli waktu ke Jepara itu beli seperangkat alat ukir itu gimana sih? Iya ada. Itu sekotak apa? Sekotak. Itu lengkap tuh dari yang kecilan sampai gede. Iya. Itu harganya berapa sih kalau seperangkat alat ukir? Waktu itu dibeliin sama kakak saya sih. Gitu. Iya, karena melihat Fadli bisa lah ya. Iya, dan dia bilang pengen nyoba. Oh gitu. Berapa harganya kalau satu paket? Berapa ya? Tahu nggak? Kayaknya 200, tapi 200-an kayaknya. Tapi itu juga sebenarnya paketannya bukan yang lengkap sih kayaknya. Berarti paket Ada inilah ya. yang lebih detail lagi, lebih banyak lagi ininya. Soalnya kan macam-macamnya. Pisau, mata pisaunya macam-macam berarti ya. Luar biasa ya. Soalnya kemarin Chandra sempat lihat hasilnya ya. Hasil dari karya Pak Fadli yaitu berupa warangka golok tuh ya. Itu ternyata ukirannya bagus. Ukiran kayu pernah ada mungkin itu kali ya. Dia baru nyobain gitu sih. Iya gitu. Maksud bilangnya. Jadi mungkin kalau misalnya nih Bu Juta jadi penilai itu udah masuk lah. Masuk dalam Kementerian Parekraf gitu. Luar biasa ya. Jadi buat teman-teman harapannya apa sih buat Kamu Jati Bolang ini? Atau mungkin buat para wanita yang ada di Kamu Jati Bolang ini harapannya Bu Citra apa? Harapannya sih tentu saja yang positif ya, lebih maju lah. Terus harus ini sih, harus lebih percaya diri gitu, lebih percaya sama kemampuan. Karena tiap orang tuh pasti punya potensi masing-masing. Mungkin nggak menonjol di satu bidang, tapi bisa jadi dia ahli di bidang yang lain gitu. Nah itu yang harus digali. Iya. Tapi kalau waktu Bu Citra kan sempat ya ke daerah-daerah lah ya. Kalau melihat para wanitanya itu seperti apa? Oh, wanitanya. Buat wanita Indonesia lah khususnya lah ya. Seperti apa? Atau mungkin daripada pesan apa itu untuk para wanita Indonesia? Nggak kalah dari laki-laki sih kalau saya lihat ya. Tapi saat ini udah setara apa belum sih kalau menurut kalau di Kartini, jam Kartini kan ya, kan di bawah nih. Ya wanita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Kalau sekarang udah sama atau gimana Mungkin ceritanya? sebenarnya emansipasi kan nggak harus sama ya, tapi sesuai porsinya kalau menurut saya ya. Iya. Sesuai porsinya gitu. Nah sekarang sih udah lebih baik sih saya lihat, udah jauh lebih baik lah. Ya mungkin belum ideal, mungkin belum ini tapi udah jauh lebih baik dan saya yakin sih kalau kedepannya bakal lebih baik lagi. Semua nama ya, luar biasa ya. Karena di Indonesia juga banyak perempuan-perempuan yang hebat ya, yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Kalau ada perempuan Indonesia yang naik apa ya,
guru tertinggi di dunia. Luar biasa ya. Bisa dengan prestasinya masing-masing. Luar biasa soalnya. Nah, ada pesan nggak buat para perempuan Indonesia yang mungkin saat ini nonton acara kita? Ya itu tadi sih Mas, Berhubungan dengan Kartini. Itu semangatnya ya yang patut kita tiru gitu. Dan kayaknya masih bisa kepake sampai zaman sekarang gitu, soal gak menyerahnya beliau gitu kan, dengan keyakinannya itu bisa gitu kan. Kalau mungkin waktu beliau itu kan akhirnya terus pindah ke ini ya, pindah ke, walaupun bukan saat itu seketika itu juga berubah, tapi percayalah waktu usaha kita itu walaupun sedikit pasti nanti ada efeknya gitu. Ketika kita itu berbuat sesuatu atau mungkin apa ya, menjeda lah ya, kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan sukses lah ya dalam kedepannya. Dan mungkin buat PR Citra nih ya, Citra wajib baca Habis Gelap Tergetar. Ini kalau udah baca kasih tau kita ya. Ini kita wawancara lagi dalamnya apa sih? Soalnya Catra juga belum baca. Kirain punya mau pinjam. Belum juga. Aduh, soalnya tadi pagi Chandra itu juga sih, memberi informasi ke anak-anak sekolahnya. Nah, Gio nih kita ini kita jelasin tentang Masnya ngajar? Iya di lapangan di Ajar Pramuka. Oke, Mbak Citra, terima kasih ya Bu Citra ya, udah berhasil kita wawancara dan semoga malam ini bisa terbit atau tayang di sebelum jam 12 malam karena memang masih di hari Kartini. Sudah, terima kasih. Ilmu Jati Bulan, jangan apa ya, jangan menyerah lah dari informasi dari kampung kita, kampung Jati Bulan yang luar biasa, dan semoga Pak Wadli sehat terus ya, dan jangan lupa Pak Wadli untuk terus didorong lah ya, untuk berkreasi. Ya, info Jati Bulan demikian tadi wawancara Chandra dengan Ibu Citra, sosok atau mungkin wanita kampung Jati Bulan yang berasal dari Jepara. Luar biasa kan ya? Ya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh besar cita-cita yang bagi